Malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada malam hari ini ya, Bu. Iya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Dan dengan Ibu Maya. Bu Maya. Usianya berapa, Ibu? 22 tahun. 22 tahun. Alamatnya di mana, Bu? Alamatnya Mojosongo. Ya, sama ini Islam Sumatera. Untuk golongan darahnya Ibu sudah tahu? Golongan darahnya O, Bu. Golongan darahnya O. Baik, untuk yang selanjutnya untuk identitas suaminya ya, Bu. Iya. Nama suaminya siapa, Bu? Namanya Bilar. Bilar. Usianya berapa, Bu? 24 tahun, Bu. Alamatnya? Mojosongo. Untuk golongan darah suami Ibu sudah tahu? O juga, Bu. Oh iya. Nah baik Bu, baik di sini saya akan memberikan konseling tentang gizi pada ibu postpartum atau pada ibu nifas ya Bu, karena ibu habis melahirkan. Nah nanti tujuannya itu agar ibu tetap sehat dalam menjalani aktivitas dan nantinya saat ibu memakan makanannya bergizi, nanti ibu juga akan memiliki anak yang cerdas dan sehat, karena itu kan dambaan bagi setiap ibu ya Bu. Iya. Apakah ibu bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, jika bersedia saya tinggal untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah baik Bu, saya sudah selesai cuci tangan Bu. Untuk yang pertama saya mau bertanya, untuk sekarang ibu ada keluhan apa ya Bu? Oh, tidak ada, Bu, untuk saat ini. Keluhannya tidak ada ya Bu? Iya. Ibu makanya itu Bu, saya akan menanyakan ibu tentang keluhan ibu yang saat ini ibu rasakan apa ya Bu? Oh, gini, Bu. Ini kan saya menyusui, Iya. tapi keluarnya sedikit itu, Bu. Oh, aslinya keluarnya sedikit ya Bu? Iya. Baik Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya gizi bagi ibu nifas ya Bu. Iya. Nah, itu tuh sangat penting bagi ibu agar salah satunya ASI ibu agar bisa lancar dan ibu tetap sehat, dan agar ibu bisa merawat anak ibu dengan maksimal ataupun dengan baik ya Bu. Nah, untuk yang selanjutnya tentang kebutuhan kalori ibu, tentang kebutuhan kalori ibu sendiri waktu ibu menyusui. Saat ini untuk kebutuhannya itu sekitar 400 sampai 500 kalori untuk wanita menyusui ya Bu. Jadi penambahannya itu 400 sampai 500 kalori. Nah, biasanya untuk wanita yang tidak menyusui atau wanita biasanya itu kebutuhan kalorinya itu sebanyak 2000 kalori. Jadi untuk ibu menyusui jadi kalorinya bertambah ya Bu. Yang tadinya 2000 menjadi 2400 ataupun 2500 kalori per hari, begitu ya Bu. Oh iya, Bu. Nah, untuk makanan sumber energi yang pertama itu ada karbohidrat Bu. Karbohidrat ibu selama menyusui itu ada nasi, ada jagung, ada gandum ya Bu. Apakah ibu memakan salah satu dari itu Bu? Iya, Bu, saya setiap hari makannya nasi, Bu. Oh iya, bagus Bu. Itu baik untuk sumber energi ibu ya Bu, agar ibu tidak lemas. Iya. Nah, untuk makanan sumber protein sendiri itu ibu bisa ambil dari. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan jenis makanan yang bersumber dari protein ya Bu. Nah, untuk protein itu dibagi menjadi dua Bu. Yang pertama protein nabati dan protein hewani. Untuk yang protein nabati sendiri itu dari tumbuh-tumbuhan ya Bu, seperti ibu bisa mengonsumsi tempe, tahu, begitu ya Bu, sayur-sayuran. Dan untuk yang protein dari hewani sendiri ibu bisa dapatkan dari ikan, dari telur, begitu ya Bu. Itu nanti fungsinya itu untuk merangsang penyembuhan luka, yaitu mengganti sel dan jaringan yang hilang ataupun rusak selama ibu mengalami luka ya Bu, ataupun luka pada daerah perineum ya Bu. Oh iya, Bu. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber mineral. Sumber mineralnya sendiri itu ibu bisa didapatkan dari air putih, susu ya Bu. Itu berfungsi untuk metabolisme di dalam tubuh ibu. Nah, untuk sumber dari vitamin A itu bisa didapatkan dari ikan, telur, seperti
seperti bayam, selada, buah mangga, wortel, begitu ya Bu. Nah, Iya, untuk Bu. fungsinya sendiri itu agar ibu memperoleh kualitas ASI yang baik dan mempercepat proses pemulihan ya Bu. Nah, jadi agar tadi ibu kan keluhannya ASINya keluarnya sedikit ya Bu. Iya. Nah, saya sarankan ibu untuk perbanyak mengonsumsi vitamin A ya Bu, yang seperti tadi saya jelaskan ya Bu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan cairan selama ibu menyusui. Kebutuhan cairan selama ibu menyusui itu sebaiknya ibu minum 8 gelas per hari ya Bu. Itu untuk memenuhi kecukupan cairan pada dalam tubuh ibu. 8 gelas per hari itu bisa dari air putih ataupun air susu, sari buah, dan sup ya Bu. Nah, untuk zat besi sendiri itu fungsinya untuk ibu mencegah. Selamat malam, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, ini dengan ibu siapa ya Bu? Bu Maya. Ibu. Usianya berapa Ibu? 2 tahun. 22 tahun ya. Alamatnya Bu? Maju Songo. Ibu sudah tahu golongan darahnya? Golongan darahnya O. Golongan darahnya O. Untuk identitas suaminya ya Bu? Untuk namanya siapa Bu? Namanya Bilar. Kayak nama artis ya Bu? Iya. Emang artis itu. Oh, itu suami Ibu? Iya. Oh iya iya. Usianya berapa Bu? Usianya 24 tahun. 20 tahun. Alamatnya Bu? Maju Songo juga. Untuk golongan darah suami Ibu sudah tahu? Kayaknya Mbak. Bu. Oh, baik. Jadi ibu di sini kan habis melahirkan ya Bu. Iya. Nah, baik, tujuan saya saat ini saya akan menganamnesa ibu. Itu tujuannya itu agar kami mengetahui tentang kondisi ibu saat ini, keluhan ibu yang ibu rasakan untuk saat ini ya Bu. Iya. Apakah ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika bersedia saya tinggal untuk cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya. Nah, baik Bu, saya sudah selesai cuci tangan. Apakah Ibu sudah siap untuk saya lakukan tanya jawab Bu? Iya, saya sudah siap. Baik, untuk yang pertama saya akan menanyakan tentang keluhan Ibu yang saat ini Ibu rasakan. Apa ya Bu? Ini Bu, bagian bekas jahitannya itu loh Bu. Masih sakit? Iya, perih-perih gitu Bu rasanya Bu. Iya. Apakah ada keluhan lain selain itu Ibu? Tidak Bu. Baik, jika tidak ada, waktu Ibu bersalin di mana ya? Di rumah sakit Bu. Di rumah sakit mana Bu? Di Muardi situ Bu. Di Muwardi. Itu Iya. tanggal berapa Ibu kalau boleh saya tahu? Berapa ya Bu? Tanggal 5 kayaknya Bu. 5 Oktober ini Iya. ya? 5 Oktober. Jamnya Ibu ingat? Kayaknya jam 2 Bu. Jam 2 siang? Siang ya. Ya, jam 2 siang. Itu lahir anak yang keberapa Bu? Kedua Bu. Yang kedua. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah Ibu memiliki komplikasi pada saat hamil, apa persalinan dan setelah melahirkan Bu? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu. Baik, saat Ibu persalinan di rumah sakit Muwardi tersebut, Ibu melahirkan secara spontan atau vakum ataupun SC? Spontan Bu. Spontan ya. Spontan ya Bu. Oh iya, tadi Ibu keluhannya itu luka pada vagina ya Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu itu dirobek atau tidak ya Bu? Iya. Itu dirobek. Soalnya apa itu? Anak saya itu besar Bu. Oh. Jadinya harus Di episiotomi ya Bu. Iya. Emang berat badannya berapa Bu anak Ibu? hampir 4 itu. 4 kilo. Iya. Oh, besar ya Bu. Iya. Baik, Ibu kan tadi merasakan sakit pada area vagina ya Bu. Iya. Apakah Ibu sudah mengerti tentang cara membersihkan vulva atau vagina Ibu? Biasanya membersihkannya bagaimana Bu? Membersihkannya dari depan ke belakang ya Bu. Iya, itu ya, benar. Nah, untuk pola istirahatnya selama Ibu hamil,
tidur siangnya berapa jam Bu? Tidur siangnya kurang lebih 3 jaman Bu. 3 jam. Untuk tidur malamnya Bu? Tidur malamnya 8 jam sampai 9 jam Bu. Apakah ada perbedaan waktu Ibu Ibu ada perbedaan saat Ibu hamil dan saat Ibu setelah melahirkan untuk jam istirahatnya siang ataupun malam Bu? Iya Bu. Untuk istirahat jam siangnya berapa jam Bu? Waktu hamil atau sebelum hamil Bu? Berarti setelah melahirkan? Oh, setelah melahirkan. Iya. Kalau setelah melahirkan kadang 2 jam Bu, soalnya kan anaknya rewel terus. Kalau malam hari Bu? Kalau malam nggak bisa hitung Bu, soalnya kan kalau malam suka Adiknya suka iya, bangun suka ya? iya. Iya. Baik Bu, untuk yang selanjutnya untuk pola aktivitas dan latihan fisik ya Bu. Iya. Saat ini Ibu sedang beraktivitas apa saja atau Ibu sudah mengikuti senam Ibu Nifas atau yang lain Bu? Untuk sementara ini belum Bu, soalnya kan masih ngurusin anaknya di rumah. Jadi aktivitasnya cukup di rumah untuk Iya. ngurusin anaknya ya Bu. Iya. Ya. Untuk ngurusin aktivitas anak Ibu, apakah Ibu perlu bantuan dari misalkan Iya. seperti orang tua? Iya. Tentu Bu, saya masih dibantu sama orang tua. Tinggalnya masih sama orang tua ya Bu? Enggak, tapi orang tua yang datang ke rumah saya jadi mau bantuin itu. Jadi di rumah hanya Ibu, suami Sama Ibu sama suami. anak satunya Ibu ya Bu? Iya. Baik. Untuk pola eliminasi Ibu sewaktu Ibu hamil itu BAK-nya berapa sering Bu? Buang air kecilnya? Buang air kecil sering sih Bu, kalau pas hamil itu Kalau berapa kali Bu kira-kira dalam sehari? bisa sampai 4 kali Bu. 4 kali. Kalau waktu setelah melahirkan anak Ibu? Setelah melahirkan paling 2 sampai 3 kali lah Bu. Untuk BAB-nya Bu sebelum melahirkan? Pas masih hamil. Ya. Pas masih hamil kadang sehari 2 kali. Untuk setelah melahirkannya Bu? Sekali, kadang ya nggak BAB gitu. Iya. Tapi normal ya Bu, nggak ada Iya. masalah. Baik Bu, untuk yang selanjutnya untuk porsi makanan Ibu sebelum Ibu melahirkan itu porsinya berapa piring Bu? Berapa ya Bu? Iya, paling sepiring lah. Sepiring itu Iya. isinya apa saja Bu? Kalau boleh saya tahu? Masih sayur sama lauknya juga ada Bu. Untuk minumnya Bu, dalam sehari Minumnya sebelum melahirkan? sebelum melahirkan Iya. bisa sampai 18 Bu. Oh iya, Sayur. itu cukup ya Bu. Iya. Untuk yang setelah melahirkan, apakah ada perubahan Bu? Tidak tahu setelah melahirkan Sama aja? sama. Baik, untuk yang selanjutnya apakah Ibu di rumah mengonsumsi zat besi Bu? Zat besi contohnya itu seperti Ibu mengonsumsi daging merah, seperti bayam, selada, buah mangga, begitu Bu? Iya Bu. Iya, itu baik ya Bu agar Ibu tidak terjadi anemia. Iya. Nah, apakah Ibu juga mengonsumsi vitamin A? Oh, Vitamin itu A dari- bisa terbuat dari itu Bu, seperti ikan, telur, Iya, iya. daging, begitu Iya. ya Bu. Itu kalau setiap makan pasti ada Bu seperti Iya, itu. iya Bu, itu bagus untuk mempercepat proses pemulihan Ibu dan untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada Ibu ya. Iya. Baik, untuk yang selanjutnya di saat ini apakah Ibu mengonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan begitu Bu? Tidak Bu. Tidak ya Bu. Stop. Pengeluaran per vagina Ibu warnanya apa ya Bu? Merah kecoklatan gitu Bu. Bau tidak ya Bu? Tidak Bu. Iya, baunya bau Bau amis darah. gitu ya? Iya. Banyak atau tidak Bu? Lumayan sih Bu. Lumayan ya. Nah, untuk Ibu memberikan ASI eksklusif pada anak Ibu, apakah Ibu melakukannya? Iya. Itu paling baik diberikan anak selama 6 bulan ya Bu, itu tanpa pendamping.
Jadi anak ibu sebaiknya diberikan ASI eksklusif itu selama umur 6 bulan. Ya. Nanti untuk 6 bulan ke atas bisa sama pendamping ASI. Oh iya. Gitu. Ya baik Bu, tadi anamnesa sudah saya lakukan. Terima kasih ya Bu. Nanti Ibu bisa langsung ke ruang pemeriksaan. Begitu ya Bu. Terima kasih. Selamat Iya. malam. Untuk yang selanjutnya, untuk fungsi dari zat besi sendiri itu agar ibu tidak terjadi anemia dan untuk menambah zat gizi pada ibu ya Bu. Nah itu bisa didapatkan dari daging merah ya Bu. Iya Bu. Untuk porsi makan ibu menyusui itu sebaiknya ibu makan 3 kali dalam sehari. Porsinya itu seperti isinya ya Bu, seperti nasi dari sumber karbohidrat, protein, mineral ya Bu, seperti telur, sayur-sayuran, tahu, tempe begitu ya Bu. Iya. Nah, di yang selanjutnya saya akan menjelaskan akibat pantang makanan selama menyusui. Semuanya sebenarnya tidak ada pantangan ya Bu, selama itu dalam batas normal ataupun ibu tidak mengonsumsinya secara berlebihan, itu akan berdampak baik pada tubuh ibu. Nah, saya sarankan ibu kan sedang dalam proses tahap menyusui anak ibu ya Bu, saya sarankan ibu untuk hindari kafein ataupun kopi-kopian begitu ya Bu, karena itu tidak baik bagi tubuh ibu dan itu nanti juga akan berdampak pada anak ibu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan cara mengolah dan menyajikan makanan serta memberikan contoh menu untuk ibu menyusui ya Bu. Nah, jadi nanti ibu menyajikan makanannya itu, misalkan untuk sayurannya itu sebaiknya ibu dicuci terlebih dahulu baru dipotong. Nanti untuk masaknya itu jangan terlalu matang ya Bu. Nanti kalau terlalu matang nanti kandungan seperti zat besi seperti itu nanti akan larut dalam uap air yang ibu masak ya Bu. Jadi saya sarankan agar ibu masaknya tidak terlalu matang. Iya Bu. Nah, untuk makannya berarti 3 kali dalam sehari ya Bu. Itu harus mengandung seperti karbohidrat, protein, mineral gitu ya Bu, lemak. Nah, saya sudah selesai dalam menjelaskan tentang gizi yang penting bagi ibu nifas ataupun ibu postpartum. Di sini saya akan mengevaluasi ya Bu, dari semua yang tadi saya jelaskan, apakah ibu sudah jelas? Iya Bu, saya sudah jelas. Baik, jika sudah jelas, saya mau bertanya Bu. Iya. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan tentang makanan yang mengandung vitamin A ya Bu. Nah, makanan yang mengandung vitamin A itu kan bagus banget untuk ibu yang postpartum ataupun ibu yang sedang menyusui. Iya Bu. Boleh sebutkan tidak Bu, apa saja makanan yang mengandung vitamin A? Itu vitamin A bisa didapat dari ikan, telur, terus dari buah mangga, Ya, dari sayur selada itu juga bisa Bu. ya, dari wortel juga bisa ya iya, Bu. Nah, baik, jadi ibu sudah paham dari apa yang tadi saya jelaskan ya Bu. Sudah Bu. Baik, jika ibu sudah paham, terima kasih atas waktunya ya Bu. Selamat malam. Semoga lekas membaik ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Apa yang tadi saya jelaskan ya Bu. Sudah Bu. Baik, jika ibu sudah paham, terima kasih atas waktunya ya Bu. Selamat malam. Semoga lekas membaik ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.